God particle. God particle. Higgs boson, rahasia partikel Tuhan. Bayangkan sebuah dunia tanpa massa, tanpa berat, tanpa bentuk, tanpa struktur. Elektron, quark, bahkan atom-atom yang menyusun tubuh kita akan melayang tanpa tujuan, tak mampu membentuk bintang, planet, atau kehidupan. Alam semesta, sebagaimana kita kenal, tidak akan ada. Namun ada sesuatu, yaitu sesuatu yang sangat kecil dan hampir tak terlihat yang membuat semua yang ada di dunia ini menjadi mungkin. Perkenalkan namanya, Higgs boson, atau yang sering disebut partikel Tuhan. Ini bukan sekadar partikel. Ini adalah kunci untuk memahami mengapa segala sesuatu di alam semesta memiliki massa, mengapa kita ada di sini. Penemuannya pada tahun 2012 di CERN. Kisah Higgs boson dimulai di tahun 1964, di tengah revolusi pemikiran dalam fisika partikel. Saat itu, para ilmuwan sedang berjuang untuk memahami bagaimana partikel-partikel fundamental, yaitu bahan-bahan dasar penyusun alam semesta, bisa memiliki massa. Model standar, teori yang menjelaskan interaksi partikel, hampir lengkap, tapi ada satu masalah besar. Tanpa massa, partikel-partikel ini seharusnya bergerak dengan kecepatan cahaya, tak mampu membentuk atom atau molekul. Disinilah tiga kelompok ilmuwan, bekerja secara terpisah, mengusulkan ide yang sama, yaitu sebuah bidang tak kasat mata yang mengisi seluruh ruang, yang kemudian disebut bidang Higgs. Bayangkan bidang ini seperti lautan kosmik yang tak terlihat. Ketika partikel bergerak melewatinya, mereka tertarik, dan tarikan ini memberi mereka massa. Semakin kuat interaksi partikel dengan bidang ini, maka akan semakin besar massanya. Elektron mendapat massa kecil, sementara quark top misalnya memiliki massa jauh lebih berat. Peter Higgs, François Englert, Robert Brood, dan tiga ilmuwan lainnya, yakni Gerald Guralnick, Carl Hagen, dan Tom Keeble, telah menerbitkan makalah mereka dalam rentang beberapa bulan di tahun 1964. Mereka tidak hanya mengusulkan bidang Higgs, tapi juga keberadaan sebuah partikel yang dijabarkan sebagai sebuah getaran dalam bidang ini, yang kemudian dikenal sebagai Higgs boson. Partikel ini, menurut teori, adalah bukti nyata bahwa bidang Higgs benar-benar ada. Namun, ide ini tidak langsung diterima. Peter Higgs sendiri pernah berkata, "Ketika saya pertama kali mengusulkan ini, banyak yang menganggapnya tidak lebih dari teori aneh. Makalahnya bahkan sempat ditolak oleh jurnal fisika karena dianggap tidak relevan. Tapi, seiring waktu, para fisikawan menyadari bahwa mekanisme Higgs adalah jawaban yang hilang dalam model standar. Penemuan partikel Tuhan. Teori sudah ada, tapi membuktikannya adalah tantangan lain. Higgs boson bukanlah partikel yang mudah ditemukan. Ia sangat berat sekali, sekitar 130 kali massa proton, dan hanya muncul dalam tabrakan energi tinggi yang sangat langka. Untuk menciptakan dan mendeteksinya, para ilmuwan membutuhkan mesin raksasa lebih canggih dari apapun yang pernah dibuat manusia. Pada 1980-an, pencarian dimulai dengan akselerator seperti Large Electron Positron Collider atau LEP di CERN dan Tevatron di Fermilab, Amerika Serikat. Namun, mesin-mesin ini tidak cukup kuat. LEP menetapkan bahwa massa Higgs boson harus lebih besar dari 114,4 gigaelektronvolt per kuadrat satuan waktu, sementara Tevatron menyingkirkan beberapa rentang massa, tapi tidak menemukan partikel itu sendiri. Harapan kemudian beralih ke Large Hadron Collider atau LHC di CERN, Swiss. LHC adalah keajaiban teknologi. Sebuah terowongan lingkar sepanjang 27 km di bawah tanah, mampu menabrakkan proton pada energi mendekati kecepatan cahaya. Dengan biaya lebih dari $4 miliar, LHC adalah proyek sains paling ambisius dalam sejarah. Di dalam LHC, dua detektor raksasa, Atlas dan CMS, bekerja seperti kamera super canggih, merekam miliaran tabrakan partikel setiap detik, tapi menemukan Higgs boson seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Partikel ini hanya muncul dalam 1 dari miliar tabrakan, dan langsung meluruh menjadi partikel lain seperti foton, boson W, atau Z dalam sepersekian detik. Para ilmuwan harus menganalisis pola peluruhan ini untuk membuktikan keberadaannya. Setelah bertahun-tahun kerja keras, pada 4 Juli 2012, CERN mengumumkan kabar yang ditunggu-tunggu. Atlas dan CMS, secara independen, menemukan partikel baru dengan massa sekitar 125 keV per C per Csikosku, dengan tingkat kepercayaan 5 sigma.
standar emas dalam fisika untuk mengonfirmasi penemuan. Dunia sains bergemuruh. Peter Higgs yang hadir dalam pengumuman itu terlihat menahan air mata. Ia berkata, "Saya tidak pernah menyangka ini akan terjadi dalam hidup saya. Saya akan meminta keluarga saya menaruh sampahnya di kulkas." Penemuan Higgs boson adalah kemenangan besar. Ini bukan hanya tentang menemukan partikel baru, tapi tentang mengonfirmasi cara alam semesta bekerja. Bidang Higgs yang dibuktikan oleh partikel ini adalah alasan mengapa elektron, quark, dan partikel lain memiliki massa. Tanpa massa, tidak ada atom, tidak ada bintang, tidak ada kita. Seperti yang dikatakan oleh fisikawan Peter Knight, ini adalah versi fisika dari penemuan DNA. Tapi, penemuan ini juga membuka lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Mengapa massa Higgs boson begitu ringan? Hanya 125 keV/c/2, padahal teori memprediksi ia bisa jauh lebih berat. Ini disebut masalah hierarki, dan beberapa ilmuwan menduga jawabannya ada pada fisika baru, di luar model standar. Ada juga spekulasi tentang hubungan Higgs boson dengan dark matter, materi misterius yang menyusun 27% massa energi alam semesta. Bisakah bidang Higgs berinteraksi dengan partikel dark matter? Atau mungkinkah ada lebih dari satu jenis Higgs boson seperti yang diprediksi teori supersimetri? Higgs boson juga memainkan peran dalam asal-usul alam semesta. Setelah Big Bang, ketika alam semesta mendingin, bidang Higgs menyala, memberikan massa pada partikel dan membentuk struktur kosmik yang kita lihat hari ini. Tapi, mengapa alam semesta lebih banyak mengandung materi daripada antimateri? Ini adalah misteri yang masih dijelajahi, dan Higgs boson mungkin memegang petunjuknya. Saat ini, para ilmuwan di CERN dan di seluruh dunia terus mempelajari sifat-sifat Higgs boson. Mereka mengukur bagaimana ia berinteraksi dengan partikel lain, seperti quark top dan lepton tau, untuk mencari tanda-tanda penyimpangan dari model standar. Setiap penyimpangan bisa menjadi jendela menuju teori baru, seperti supersimetri atau dimensi ekstra. LHC juga ditingkatkan untuk menjalankan eksperimen dengan energi lebih tinggi, yang dijadwalkan berlanjut hingga 2030-an. Kolaborasi internasional yang melibatkan ribuan ilmuwan dari berbagai negara juga menunjukkan kekuatan sains untuk menyatukan umat manusia. Seperti yang dikatakan oleh Gerald Guralnick, salah satu penemu teori Higgs, sangat memuaskan menyadari ide dari 50 tahun lalu memiliki relevansi besar bagi fisika. Penemuan ini adalah bukti bahwa rasa ingin tahu manusia, ketika dipadukan dengan ketekunan, bisa mengungkap rahasia terdalam alam semesta. Higgs boson adalah lebih dari sekadar partikel. Ia adalah simbol dari perjuangan manusia untuk memahami tempat kita di alam semesta. Dari ide sederhana di tahun 1964 hingga mesin raksasa yang menabrakkan proton di bawah tanah Swiss. Kisah Higgs boson adalah tentang keberanian untuk bertanya, mengapa? Meski telah ditemukan, partikel ini terus menantang kita. Ia mengajak kita untuk menjelajahi misteri dark matter, asal-usul materi, dan mungkin bahkan rahasia di balik Big Bang itu sendiri. Setiap langkah dalam perjalanan ini membawa kita lebih dekat untuk memahami tidak hanya bagaimana alam semesta bekerja, tapi juga mengapa ia ada. Saat kita menatap langit malam penuh dengan bintang dan galaksi, kita bisa merasa kecil. Tapi melalui sains, melalui penemuan seperti Higgs boson, kita menyadari bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah alam semesta yang penuh dengan keajaiban, menunggu untuk diungkap.